Assalamualaikum Bu Sahara. Waalaikumsalam Bu Susi. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Ara, saya pengen sharing nih ke Ibu. Kapan ya Ibu ada waktu? Oh iya Bu, kebetulan saya lagi kosong nih. Nggak ada jam kelas. Apa yang bisa dibantu nih Bu? Begini Bu, Ibu kenal dengan siswa kita Akmal Zain kan Bu? Di kelas 11 UGF Bu. Iya Bu, saya kenal. Akmal sewaktu pembelajaran saya kelihatan tidak bersemangat dan tugas yang diberikan pun tidak diselesaikan. Jadi saya bingung Bu. Apalagi sebentar lagi kita akan penilaian tengah semester Bu. Gimana ya Bu? Oh begitu ya Bu. Masalah Akmal apa ya Bu? Nah, kita diskusikan nih Bu. Kira-kira apa harapan Ibu dari diskusi kita ini? Dalam diskusi kita akan memperoleh solusi terhadap permasalahan Akmal dan tentunya akan saya tindak lanjuti sehingga masalah tersebut terselesaikan Bu. Oh begitu ya Bu. Apa yang Ibu rasakan terkait pembelajaran di kelas dengan Akmal ya Bu? Yang saya rasakan Bu, saya merasa saya sudah maksimal mengajar di kelas. Tapi kenapa ya Akmal masih tidak bersemangat dan tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan? Ya, sedikit banyaknya saya kecewa Bu. Itu yang saya rasakan. Kalau boleh saya tahu, di mana proses yang sudah Ibu lakukan kepada Akmal? Saya sudah melakukan pendekatan terhadap Akmal, Bu. Menanyakan langsung kenapa Akmal tidak mengerjakan tugas dan tidak semangat dalam pembelajaran. Tetapi Akmal hanya menjawab lupa, Bu. Dan saya memberikan waktu tambahan untuk mengerjakan tugas tersebut. Tetapi Akmal masih belum menyelesaikannya juga, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Berarti di sini Akmal kurang terbuka ya, Bu, terhadap masalahnya. Iya, Bu. Jadi, strategi apa yang Ibu lakukan, Bu? Alhamdulillah saya sudah melakukan komunikasi ke wali kelasnya, walau melalui WA karena wali kelasnya sakit, Bu. Lalu saya komunikasi dengan orang tuanya, Bu. Saya pertama komunikasi lewat telepon, Bu. Akhirnya orang tua Akmal datang ke sekolah. Kita berkomunikasi panjang lebar. Ternyata Akmal kecanduan game, Bu, dan orang tuanya dinas di luar kota. Selain dengan orang tuanya, dengan siapa lagi Ibu berkomunikasi? Saya sudah komunikasi dengan guru bimbingan konseling, Bu. Dan di situ Akmal dikonseling oleh guru BK, Bu. Ternyata selain main game, Akmal juga kurang perhatian dari orang tuanya. Dikarenakan orang tuanya dinas di luar kota sudah 2 bulan ini, Bu. Saya juga sudah melaporkan hal ini kepada PKS 3, Bu, supaya PKS 3 juga mengetahui perkembangan siswa tersebut. Dan PKS 3 juga sudah komunikasi dengan Akmal, Bu. Dari yang Ibu sampaikan, saya berkesimpulan bahwa Ibu sudah melakukan komunikasi terhadap wali kelasnya, orang tua, guru BK, dan di sini langkah yang Ibu ambil sudah tepat. Iya, Bu. Setelah Ibu mendapatkan jawaban dari masalah Akmal, rencana apa yang akan Ibu lakukan? Saya membuat kesepakatan kepada Akmal, Bu, yang keluar dari hati nuraninya sendiri, agar masalah tersebut tidak terulang lagi, mengatur waktu tidur, belajar, dan waktu bermainnya. Dan orang tua Akmal juga berjanji akan lebih perhatian terhadap Akmal, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu ini? Saya akan menjalankan hasil diskusi kita ini, Bu. Jadi, kita bisa menyelesaikan masalah terhadap Akmal. Siapa kira-kira yang membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini? Dalam menjalankan komitmen tersebut, saya butuh kerjasama antara orang tua Akmal, khususnya, dan wali kelas yang akan juga membantu memantau Akmal di kelas. Tak terlepas juga dengan guru BK dan PKS 3, Bu. Baiklah Bu Susi, semoga Ibu diberi kesehatan dan kesabaran ya Bu, dan bisa melaksanakan komitmen ini. Bila nanti sudah ada hasilnya,
kita bisa berkomunikasi lagi ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Susi. Waalaikumsalam, Nadira. Bu, boleh nggak saya minta tolong? Kira-kira Ibu ada waktu nggak? Ada yang mau saya sampaikan, Bu. Boleh, kebetulan Ibu lagi kosong jam mengajar. Ada apa ya, Nadira? Apa tujuan Nadira jumpa Ibu, Nak? Begini, Bu. Saya berteman sangat kurang bersosialisasi. Saya lebih suka sendiri daripada berteman. Makanya, kalau ada tugas kelompok, saya agak malas, Bu. Dan akhirnya nilai saya jadi rendah. Saya kurang nyaman kalau untuk belajar berkelompok. Pengennya sendiri. Jadi, kalau misalnya sendiri, saya bisa membuat lebih baik daripada kelompok. Itu kira-kira apa yang membuat Nadira tidak cocok dengan teman-teman, sehingga susah bersosialisasi dan merasa tidak nyaman. Apa Nadira pernah dibully atau ada yang tidak senang dengan Nadira, sehingga Nadira tidak mau berteman, Nak? Saya, Bu, merasa kalau saya sendiri, saya merasa bebas, bisa berapresiasi, bisa leluasa mengemukakan pendapat. Kalau kelompok, saya malas, Bu, mengemukakan pendapat saya, karena nanti mereka nggak mau dengar pendapat saya, terus pendapat teman-teman yang lain baru bisa didengar. Jadi saya malas ngomong. Pendapat saya diterima dan kenyataannya, Bu, nilai kelompok kami selalu dapat nilai rendah. Jadi saya rasa kalau belajar kelompok itu nggak enak, Bu. Mending belajar pribadi, bebas, bisa berpendapat sendiri, lebih pede. Kalau di kelompok, cakap-cakap aja yang ada didengar. Kalau nggak didengar, nanti ada yang nggak senang gitu, Bu. Oh, jadi begitu ya, Nadira. Nadira pernah nggak mendengar bahwasanya manusia itu makhluk sosial? Saya tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa memerlukan orang lain. Nah, benar sekali. Jadi, Nadira sudah tahu ya bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Apa yang diambil dari situ, Nak? Bahwa kalau dalam bekerja kelompok, di situ ada nilai sikap, ada nilai kerjasama, dan ada nilai untuk kesepakatan mencari pendapat yang benar. Jika Nadira tidak mau bekerja sama, maka nilai sikap dan nilai kerjasama Nadira kan tidak ada. Bukankah kalau misalnya kita tidak ada kata mufakat, maka diambillah sholat terbanyak. Itulah pentingnya kita berdiskusi, membicarakan permasalahan yang ada. Tapi Nadira tidak mau. Bagaimana bisa terjadi, Nak? Oh iya, Bu. Jadi seharusnya saya bisa memberikan pendapat. Dan jika pendapat saya tidak diterima, maka saya harus berlapang dada untuk menerima pendapat dari teman-teman yang ada. Bagus, Nadira. Jadi sekarang Nadira sudah tahu kan apa yang harus Nadira lakukan untuk memecahkan solusi permasalahan ini. Bagaimana cara bersosialisasi dengan teman-teman? Iya, Bu. Saya akan melakukannya. Dan saya akan mencoba berkomunikasi. Yang pertama, saya akan mendatangi teman sebangku saya, Bu, dan meminta bantuannya. Si Nasa, Bu. Nanti saya mau beritahu pada si Nasa bahwa saya ingin berteman dan bersosialisasi. Jadi, kalau ada pekerjaan kelompok, saya akan dengan senang memberikan pendapat saya. Dan jika saya tidak diterima pendapatnya, maka saya akan berlapang dada, Bu, untuk menerimanya. Bagus sekali, ternyata Nadira sudah dapat memecahkan solusinya untuk dapat bersosialisasi dengan teman-teman. Tetapi nih yang mau Ibu tanyakan lagi, seandainya nih dari teman kelompok nanti ada yang tidak mau atau merasa canggung melihat perubahan Nadira, strategi apa yang akan Nadira lakukan, Nak? Saya akan meyakinkan teman-teman saya bahwa saya ingin berubah, ingin berteman dan bersosialisasi, dan tidak menang sendiri, Bu.
bagus sekali Nadira dengan komitmennya. Jadi apakah Nadira akan melakukannya sendiri strategi ini, Nak? Tidak, Bu. Rencananya saya akan meminta bantuan kepada NASA untuk menceritakan tentang sikap saya yang selama ini kurang dapat bersosialisasi. Dan rencananya, Bu, setelah pulang sekolah nanti saya akan bicara dulu ke NASA. Bagus sekali Nadira. Semoga berhasil ya Ibu doakan. Semoga Nadira bisa melakukan sosialisasi kepada siapapun. Jangan hanya berdiam diri, ya Nak. Seandainya nanti Nadira mengalami masalah, Nadira boleh lagi menjumpai Ibu, oke? Terima kasih ya, Bu. Ibu sudah membantu dan mendengarkan cerita saya untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Terima kasih kembali Nadira.